kajian dimulai, saya sampaikan pengumuman saja. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan tamu dari Yaman. Sebentar lupa namanya. Siapa Kak? Pengumuman dulu. Setiap minggu pagi di Pondok Pesantren Darul Hidayah, insya Allah kerawuhan para habaib. Sudah rutin insya Allah setiap minggu pagi Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Setiap minggu pahing Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf. Setiap minggu lagi Habib Abdurrahman Al-Atas baca burdah. Minggu depan berarti minggu apa? Minggu lagi ya, minggu depan berarti baca burdah. Kemudian minggu pon Habib Muhammad Syarif Al-Habsi baca berjanji. Kemudian setiap minggu kliwon Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad membaca Rotibul Haddad. Jadi buat jamaah yang selama ini datang minggu pagi saja, menawi saged setiap ahad rawuh di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Enggak pakai undangan, enggak pakai informasi apa-apa, cuman diinformasikan di radio saja. Alhamdulillah khusus minggu depan kita akan kedatangan tamu insya Allah dari Yaman, Baidok Yaman. Ad-Da'i ilallah Syekh Saleh Muhammad Al-Fakir dari Yaman. Insya Allah beliau yang akan memberikan mauidhah hasanah dan akan diterjemah oleh anak saya Ahmad Rifai. Insya Allah minggu depan, besok minggu baca burdah dulu, kemudian pengajian pembicaranya dari Baidok Yaman. Yaman itu klewer ngalor terus tekan Yaman insya Allah. Klewer ngalor terus ngulon tekan bandara, numpak pesawat tekan Jakarta, Jakarta numpak Yamania Air tekan San'a, ibu kota Yaman. Dulu San'a dibuka, sekarang nggak tahu dibuka apa enggak. Informasi teman-teman kalau mau ke Yaman sekarang lewat Oman. Kemudian informasi yang kedua atau himbauan saya yang kedua, seminggu kemarin viral sekali ada foto seorang Habib diinjak-injak oleh orang Islam, bahkan ada yang pakai kerudung. Saya sampaikan satu nasihat dari almarhum al-maghfurlah Romo Ki Haji Maimun Zubair. Ya, saya sampaikan nasihat dari beliau saja. Habibnya sobor asah tekon. Ya, saya sampaikan nasihat saja dari Mbah Ki Haji Maimun Zubair dan itu menjadi manhaj, metode memahami salah satu paham di Darul Hidayah yang harus dipahami oleh para asatid, para santri. Cara memposisikan kita kepada para dzurriyyatur rasul, sama seperti apa yang disampaikan Mbah Maimun. Jadi cintailah para habaib dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas siapapun habibnya. Jangan kau cintai para habaib karena ilmunya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi maaf-maaf ada habib yang gak ada ilmu agama. Terus kalau ketemu habib yang gak ada ilmu agama, apa terus cinta kita hilang? Enggak. Karena kita mencintai habaib bukan karena ilmunya. Nomor dua, kita cintai habaib bukan karena kebaikannya juga. Kenapa? Karena bisa jadi kita ketemu para habaib, maaf-maaf sedang berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi kita mencintai para habaib bukan karena kebaikannya. Ya bukan karena hubungan kedekatan pribadi, bukan karena kebaikan, bukan karena itu. Juga kita cinta kepada para habaib bukan gara-gara kesamaan ideologi. Sama-sama membela NKRI, bukan karena itu. Tapi kita cinta kepada para habaib karena Allah dan karena beliau-beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Titik, hanya satu alasan itu. Jadi maaf-maaf, kalaupun ada habaib, maaf, yang enggak ada ilmu agama. Ada habaib, maaf-maaf, yang perbuatannya enggak baik. Ada habaib yang maaf-maaf ideologinya beda dengan diri kita, kita wajib tetap mencintai karena beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu nasihat Mbah Ki Haji Maimun Zubair, juga itu dari saya perintahkan kepada para santri, para asatid, para jamaah Al-Hidayah dimanapun kalian berada. Kalau anda melihat gak cocok dengan para habaib, tutup mulutnya, gak usah kebanyakan komen.
Kalau panjenengan cinta kepada beliau-beliau, kok ada kemauan dan kemampuan untuk memberi nasihat, silahkan beri nasihat dengan nasihat-nasihat yang indah. Saya pernah ada satu pengalaman dengan satu habaib, itu nek solawatan karo lagune dangdutan. Ya, lagunya lagu dalam tanda petik di syariat tidak boleh. Maka saya bikin tulisan yang amat sangat panjang kepada beliau sebagai bukti cinta saya kepada beliau. Saya tulis tulisan yang amat sangat panjang kepada beliau, saya susun, saya pikir, saya baca dengan indah tulisan tersebut, kemudian saya kirimkan, habis itu saya telepon Habibnya, kemudian beliau terima kasih kepada kita. Nah, itu kalau kita ada kemauan dan kemampuan untuk memberi nasihat, silahkan, tapi kalau enggak, diemlah, jangan banyak komen dengan para habaib. Pun itu mawon nasihat dari saya tentang memposisikan kedudukan para dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Nasihat saya, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini saya mau membahas 17 Agustus, tapi kok saya ada janji teruskan kajian kita minggu kemarin tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 17 Agustus nanti dibahas tahun depan insyaallah. Besok ada upacara, Bapak Ibu, upacara di Darul Hidayah ini beda karo liyane. Ya padha upacarane tapi beda karo liyane. Nanti pembinane nganggo jubah, nganggo udeng-udeng, nganggo sorban. Terus nanti pasukannya upacara sing arek gendera nganggo sorban, nganggo udeng-udeng, nganggo jubah. Nanti besok nanti khusus orang tua murid nanti dikirimi foto-fotone Ustaz. Terus ada lomba-lomba, lomba yang saya seneng sing penguin apik iki. Ya sing penguin apik iki ya kanggo lagu-lagu. Apik itu tadi malam saya delok nang gone apa IG Darul Hidayah. Wah kreatif itu, bagus itu. Wah, keren. Santri itu harus kreatif, pikirannya meletik ya. Nah, santri harus kreatif. Terima kasih tim kreatif Pondok Pesantren Darul Hidayah. Bagus. Terus baca puisi 3 orang itu juga bagus juga. Puisi judulnya beda-beda, tapi kemudian dibaca dipotong-potong ya, bagus juga itu. Ya, Buya memperhatikan itu semua. Ya. Pun kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu kemarin, selalu nanti sampai jam 8 tepat insyaallah, yaitu membahas tentang uswatun hasanah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu suri tauladan yang amat sangat baik. Jadi kita mengambil suri tauladan bukan hanya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi juga dari para anbiya wal mursalin. Bahkan tidak hanya dari itu, dari para siddiqin, para solehin, kita ambil suri tauladan buat dari mereka, dari beliau-beliau untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada suri tauladan satu yang ingin saya sampaikan dari Nabi Ibrahim yang kita bahas nanti awal sampai akhir, yaitu bagaimana beliau menghadapi ujian yang amat sangat berat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan 3 kalau tidak salah. 1, beliau diasuh oleh orang tua angkat, bahkan tidak hanya sekedar syirik tapi mbah-mbahnya syirik. Beliau ini membuat patung, jadi menungso gaweane gawe Gusti Allah, gawe Tuhan. Ya, bahkan maaf. Kalau di zaman Kanjeng Nabi ada yang lebih bahlul lagi, ada yang lebih bodoh lagi. Kapan diceritakan oleh Habib Ahmad, Tuhan itu bahannya dari permen karet. Jadi nek pas luwe, Tuhan itu dicopot kupingnya dimakan. Nah, itu sampai saking bahlulnya, saking bodohnya orang-orang di zaman jahiliyah. Sama seperti kejadian di zaman Nabi Ibrahim juga demikian. Waktu dipahat dadi patung, kemudian disembah-sembah dhewe padahal sing gawe ya wonge. Nah, lucu kan, yang membuat manusia tapi patungnya disembah. Dan itu pernah terjadi juga di Indonesia. Di zaman dulu kala orang-orang Indonesia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berada di tengah kampung orang-orang yang rusak, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak ada aturan agama sama sekali. Kemudian yang ketiga, beliau dipimpin oleh seorang raja yang amat sangat dolim. Kemarin sudah kita kisahkan. Nah, sekarang yang keempat, beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji lagi, yaitu berupa hijrah.
Hijrah ini nggak gampang, berpindah satu tempat, makna hijrahnya para rasul ya, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kalau hijrah kita di zaman sekarang, kalau bisa begini ya bagus. Kita hidup di satu masyarakat, kemudian masyarakatnya gak paham agama, kita malah kena pengaruh buruk, silahkan berpindah ke satu tempat-tempat yang baik. Ya, tempat yang golek kontrakan, golek sing cedhak masjid, golek sing cedhak pondok pesantren, ya, ben krungu wadan dengan jarak yang dekat, ben istiqomah nang masjid. Ya, itu kalau di zaman sekarang, kalau memang itu bisa dilaksanakan, tapi minimal hijrah dari perbuatan yang buruk menuju ke perbuatan yang baik. Sedangkan para rasul itu banyak sekali yang diperintahkan hijrahnya, hijrah betul-betul hijrah, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau pertama dilahirkan di Babilonia, di Irak. Kemudian beliau diperintahkan hijrah lagi di kota Khazan. Kemudian diperintahkan lagi beliau hijrah di Mesir. Sampai akhirnya beliau hijrah yang terakhir yaitu di Palestina. Saya alhamdulillah sempat sowan Mbah Ki Haji Maimun Zubair berapa tahun sebelum beliau meninggal dunia di pondok pesantren beliau di Al Anwar di Rembang. Saya alhamdulillah sowan beliau, didudukkan di kursi yang saat itu yang duduk di kursi cuma saya sama beliau, yang lain di bawah semua. Terus sesudah saya perhatikan foto saya, ternyata beliau kalau ada tamu orang-orang top didudukkan di kursi itu. Pak Prabowo datang ke situ, duduknya di kursi itu, Ustaz. Pak Jokowi, sowan Mbah Maimun Zubair, duduknya di kursi itu. Nanti ada Pak Yusuf Kala, duduknya di kursi itu. Saya datang didudukkan di kursi itu. Ustadz Makrus yang sowan, nggak ngerti didudukkan di mana, nggak ngerti aku. Saya alhamdulillah didudukkan di kursi itu. Pada saat saya mau pulang, udah penasihat banyak. Pada saat saya mau pulang, saya minta satu kata yang bisa saya ingat-ingat sampai meninggal dunia lah. Mbah Kiai, kula nyuwun satu nasihat puncak pada saat saya mau pulang. Minta nasihat sing kangge gondelan kula, kangge cekelan kula untuk mengarungi kehidupan. Beliau dengan bahasa Jawa beliau mengatakan begini, Mas, cekelen Islam neng diwae, kamu bakal menang. Itu kata-kata beliau pada saat saya mau pamit kepada beliau. Saya agak lama itu duduk sama beliau. Alhamdulillah jadi geret beliau, kemudian didudukkan di kursi, satu kursi dengan beliau, kursinya agak panjang, saya ada fotonya itu. Nasihat beliau sederhana sekali dan itu luar biasa. Cekelen Islam sing tenanan neng diwae, kamu bakal menang. Ternyata memang inilah rumus kehidupan. Jadilah adik-adik, jadilah santri Darul Hidayah itu sebagai berlian. Kalau adik jadi berlian, berlian itu walaupun campur dengan watu kerikil tetap berlian. Ya. Berlian itu walaupun campur dengan watu nopo mawon tetap berlian. Kalau ada seorang Habib di Indonesia, beliau gambarkan jadilah Anda sebagaimana ikan laut. Ikan laut nopo mawon jenenge, mau nopo mawon, ikan laut itu tetap ikan laut. Walaupun di air yang asin tiap hari niku Pak. Ya, banyune niku asin, tapi tetap kita ambil ikannya, iwak asin napa mboten? Ora asin, enggak terpengaruh sama sekali. Saya ikan ya ikan gitu loh. Saya berlian ya berlian. Kalau ngomongnya niki hati-hati loh ya. Jangan terus kemudian memudahkan orang untuk wah nek ngono aku tak dakwah nang nggon sing tempat-tempat maksiat. Pangapunten niki urung kelase, ndak usah mikir hal-hal sing koyo ngoten. Nek kelase saya sama Ustadz Makrus katut bablas malah. Wah, ceramah nang gone apa? Diskotik katut Ustadz Makrus. Ya, ora kelase. Ya, itu biar urusannya para beliau-beliau yang memang sudah mampu betul untuk melaksanakan itu. Silahkan. Kelase kayak saya Ustadz Makrus wis ora usah. Bahkan cara berhubungan dengan masyarakat itu kan macam-macam. Ada cara berhubungan maaf. Sebagaimana kita berhubungan dengan manusia sama seperti kita buang air besar. Hajatnya selesai, ndang metu kok kamar mandi. Ada yang seperti itu. Hajat wis rampung, kayak buang air besar tuh loh. Ya tujuannya mau buang air besar, ya wis buang hajat, wis rampung, ndang metu kok kamar mandi, bentang aman, ngopone ora ya mambu tuh ya. Nah, kita di masyarakat kadang kayak begitu. Maaf, kita kadang wajib hadir di satu acara, tapi acaranya di situ malah mempengaruhi kepada diri kita, pengaruh yang nggak baik.
ya sudah, kita datang di situ sebentar, kemudian lunga, rampung. Misal nopo, diundang tonggone sebelah omah, ya kan, ono acara ngantenan, tapi isinya campur sarinan, piye terusan? Nah, orang biasa manggone neng buri Ustaz. Wah, Buya Soni dateng, kayak ngarep dewe, biadalah ngarep dewe, cedak kayak penyanyi campur sari. Apa ora mumet to Pak? Kayak penyanyi campur sari itu jarang sing kudungan. Ya. Terus penyanyi campur sari kan nggih ngoten nika, stres to Pak. Oleh karena itu ya udah nyemplungi kotak, bariku lunga, selesai. Pamit ada acara napa? Adolan karo bojo kan ya acara. Kan orang ngapusi gitu. Oleh karena itu hati-hati. Kalau memang kita belum siap untuk berbaur dengan orang-orang yang ahli maksiat, malah awake dhewe katut, jauhi mereka sudah. Ya jauhi mereka. Tapi buat orang-orang yang siap, monggo silahkan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berlian. Dimanapun beliau berada, mempengaruhi orang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ya, beliau dibakar di bara api, masih berada di Babilonia. Masih berada di Irak. Ya, beliau diasuh oleh paman yang kafir, masih ada di Babilonia di Irak. Beliau sampai debat dengan rajanya, itu Raja Namrud, itu di Babilonia di Irak. Sampai diajak berpikir, diskusi dan lain-lain sebagainya. Di sini bisa merubah orang jadi baik. Pindah lagi bisa merubah orang jadi baik. Pindah lagi ke tempat yang lain bisa merubah orang yang menjadi orang yang lebih baik. Cekelen Islam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka dimanapun kalian berada, kalian akan menang. Ini nasihat Bagi Haji Maimun Zubair pada saat saya sowan kepada beliau. Itu nasihatnya, menurut saya itu nasihat yang sangat luar biasa. Adik-adik, jadilah berlian. Ya, jadilah berlian. Berlian itu bercampur dengan watu napa mawon, maka tetap berlian. Sing krikil ben krikil. Ya, sing watu bangunan ben watu bangunan, kita tetap berlian, tidak kena pengaruh yang buruk, tapi kita sebagai orang alumni pesantren ya mempengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik. Wali Songo hijrah. Ya, dari Tarim, dari Hadramaut, Yaman, hijrah kemudian ke India. Di Gujarat di India, dari India kemudian masuk di Indonesia, itulah Wali Songo. Para ulama-ulama kita banyak yang hijrah. Apa mulai kiai-kiai Solo niki. Wah, jarang Pak Kiai Solo, asli Solo niku jarang. Kiai Sukoharjo, asli Sukoharjo jarang. Ya Pak Kiai Ahmad Baidowi, Pak Surwan, antum mana Ustaz? Bluro. Kiai-kiai Solo itu jarang asli Solo. Rata-rata orang yang hijrah dari Jawa Timur kemudian pindah di Indonesia. Kayak wong Sukoharjo kenal ke Solo dan ke Sukoharjo. Kayak wong Sukoharjo ngapunten ya, kenal sholawatan bareng lagi tahun piro ta Pak? Saya masih ingat betul, maaf. Saya ndereke Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf tahun 99 tahun 2000. Teng Meru Pak, Meru Sukoharjo niku ketemu karo wong-wong ya ora ono sing manggil Habib itu enggak ada. Salaman ya Pak Syekh ngoten niku. Ya toh. Saya melihat betul orang Solo ketemu Habib, ketemu Kiai cium tangan itu baru tahun berapa. Saya sama almarhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Naharus Surur, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta, itu ngaji di Masjid Al-Hidayah rutin mulai tahun 2004. Itu beliau hadir di Solo Baru ya renek, pada itu kiai sepuh, para kiai-kiai di Solo ngaji tafsir sama beliau ya di Masjid Tegalsari. Ya, setiap Selasa beliau buka kajian tafsir yang ngaji para kiai-kiai. Niku teng Solo Baru ya gak ono sing ngambung tangan, cuman aku tok ngambung tangan, liyane urung enek sing ngambung tangan. Itulah begitu awamnya orang-orang Islam di Solo Raya. Tapi alhamdulillah sekarang berkembang luar biasa Solo Raya. Pun itu sang nomor sekawan, nomor gangsal. Orang tatkala sudah sukses mempengaruhi orang lain, wah, dakwah sukses, apa-apa sukses. Apakah ujian itu berhenti? Enggak Pak. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dahsyat. Ujiannya apa? Enggak dikaruniai anak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ini di Darul Hidayah wal khususon Ustadz Ali Nasirin ini kita doakan semoga cepat dikaruniai oleh Allah anak yang saleh dan salehah. Sekali metu loro bintang wakeh Ustadz. Ya, Masya Allah ini. Beliau pengen sekali punya anak, moga-moga ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Itu ujian. Orang dua anak itu berat Ustaz. Berat. Walaupun dua anak ya kadang ya berat juga. Ya. Ustaz Makro stres gara-gara anaknya juga. Warna cilik-cilik nakal-nakali ra umum ya toh Masya Allah.
wis wanake nakal ya kan tanggal tuwa. Delok dompet karo kupluk bentuke padha, gak ono isine iki kupluk apa dompet. Wah, wis donyane peteng gak usah kena corona, wis adem panas, mumet. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sukses, dakwahnya sukses. Beliau sudah menjadi nabi, beliau sudah menjadi rasul. Belum dikaruniai anak. Ini ujian yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang sukses tapi nggak punya anak. Perusahaannya banyak, nopo-noponya banyak, pabriknya besar, tapi nggak punya keturunan. Itu ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai dari muda sudah doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ada salah satu ijazah dari salah satu Habib di Solo buat yang nggak punya anak, Ustadz Ali, baca Rabbi habli minas salihin 40 kali. Kalau lali waktunya napa? Rabbi habli minas salihin, nanti tak share insyaallah nek ora lali. Ya. Kalau Ari dapat ijazah dari Sayyid Amin, Ustadz Ali, nek mau minta ijazah dari Ari ada ijazah khusus punya anak, tapi urung dipraktekke karo Ari. Aja praktekke sik. Lah ngopo Pak? Engko nek 3 tahun lagi ndek anak. Lah ngopo alasane? Mosok aku sik enom celuk mbah kan ra pantes. Mbah Soni ngono elik banget. Allah yarham. Ternyata ya Ustaz Ali ya, Mbah Soni itu kan elik banget. Allah, saya wis tua ora gelem ngakoni tua, Pak. Anak saya sudah menikah ya, sudah menikah tanggal 1 Juli kemarin, baru 1 bulan lebih sedikit. Ya, tapi aja ndek anak sele. Terus Mbah Soni no, waduh, rasanya gimana gitu. Burung siapa aku? Saya nom celuk mbah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Rabbi habli minas salihin terus oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terus diucapkan, minta kepada Allah penuh dengan keyakinan. Tawakal kepada Allah walaupun itu sampai tua, Pak. Beliau sampai tua. Hampir 100 tahun beliau belum dikaruniai seorang anak. Subhanallah. Hampir 100 tahun beliau belum dikaruniai seorang anak. Beliau saat itu mempunyai istri yang pertama yaitu Sayyidatuna Sarah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang cantik, salehah. Oh, ini saya ingat ada kata-kata dahsyat dari Siti Sarah. Ibu-ibu boleh ditulis, Ibu. Seorang wanita yang salehah, istri Nabi, istri Rasul, mempunyai kata-kata yang indah. Ustadzah boleh ditulis, nanti dijadikan status di WA di mana-mana. Kata-katanya bagus banget Ustadzah. Ya boleh ditulis Ustadzah. Ada kata-kata dari Siti Sarah yang dahsyat luar biasa. Masih ingat betul itu kata-katanya. Dahsyat itu. Kata-katanya begini, tulis dalam tanda petik yang besar buat status. Kakanda, ya, aku kan tidak bisa memberimu anak. Maka ku izinkan engkau untuk menikah lagi. Kok langsung handphone disalahke apa? Serius, wis apa lurung? Ditulis buat status ya, ibu-ibu. Kakanda, wis apa lurung? Kakanda, aku kan tidak bisa memberimu anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Itu ucapan seorang wanita yang sangat-sangat salehah, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Siti Sarah. Tulis ibu nggih status. Oh, saya sangat, masya Allah. Langsung boleh dibanting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Siti Sarah menikah, mempunyai pembantu. Ya, mempunyai pembantu. Jadi beliau sampaikan, Kakanda, aku tidak bisa memberimu anak, tapi ku izinkan engkau untuk menikah lagi. Tapi syaratnya satu, apa syaratnya? Biar saya yang carikan. Wow, subhanallah. Wis nawani bojo tur golek dhewe. Siapa itu? Kita kan punya pembantu. Nek golek pembantu saya rondo ayu Ustaz. Ya, kita kan punya pembantu. Siapa? Yaitu Sayyidatuna Hajar. Ya, Siti Hajar itu pembantunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau itu maaf Ethiopia, Habasyah. Siti Hajar itu orang Habasyah, kulit hitam.
Ya, Siti Hajar, namanya aja Hajar, ya. Siti Hajar, nggak usah diterjemah. Namanya Siti Hajar. Beliau orang Ethiopia, ya, zaman dulu namanya Habasyah. Beliau kulitnya hitam, rambutnya keriting. Nanti bisa dibuka di dalam riwayat hidupnya Siti Hajar. Beliau kemudian menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, istri yang kedua. Aku nembahas kok rapenak ya. Akhirnya dalam waktu dekat beliau mempunyai anak, Siti Hajar mempunyai anak. Iki enak ilmu saja nih ibu-ibu, tapi kalau tak sampai kok piye, tapi ya nggak apa-apa lah. Nek wong Jawa, bapak-bapak seneng mau dicerita iki. Nek wong Jawa, niku nek orang duwe anak biasane mancing ambil anak, begitu Ustaz Makrus ya. Orang duwe anak terus ambil anaknya orang, diasuh, terus istrinya terus kemudian hamil. Betul begitu ya Bu, biasanya wong Jawa ya. Betul ya? Nabi Ibrahim mboten ngoten carane. Cara mancingnya mboten ngoten. Gimana cara mancingnya? Istri pertama enggak bisa punya anak, belum bisa, cari istri dulu Ustaz. Istri yang kedua, caranya mancing begitu. Istri yang kedua punya anak, istri pertama katut dua anak Ustaz. Subhanallah ya. Loh, kan begitu tuh ceritanya. Halo, betul kan Ibu? Betul kan? Begitu beliau sudah punya istri yang kedua punya anak dulu kan, Siti Hajar punya anak dulu. Begitu Siti Hajar punya anak, akhirnya tidak selang begitu lama istri yang pertama katut dua anak. Dari istri yang kedua punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Sayyidatuna Hajar. Dari istri yang pertama lahir anak yang menjadi rasul juga, menjadi nabi juga, yaitu Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Niku cara mancing Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Monggo bapak-bapak menajeng praktek, monggo dipersilahkan. Kalau Bu Yasoni lah, aku anak wis telu Pak. Jadi ya ora kepikiran hal-hal yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wis sing cocok ya dienggo, ora cocok ya wis. Pokok Bu Yasoni tetap satu, ngoten mawon nggih. Salajengipun akhiripun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan seorang anak yang Masya Allah luar biasa, Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam cakep luar biasa, ya, cakep luar biasa. Beliau perpaduan antara Arab asli, antara Arab dan Arab ya Allah, antara Irak dan Habasyah, ya. Lahir seorang Nabi Ismail. Begitu sudah lahir seorang Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, maka perhatian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lebih tertuju kepada istri yang kedua, Siti Hajar. Istri yang pertama cemburu, biasa toh nggih? Istri yang pertama cemburu luar biasa. Dan pangapunten padu niku biasa, Pak. Akhirnya pun dari situ turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, ujian lagi berikutnya Nabi Ibrahim. Apa itu? Allah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam supaya istri pertama dan istri kedua dipisah. Bawa wahai Ibrahim istri keduamu di satu tempat dari Palestina, jaraknya kurang lebih 1200-1300 kilo, menuju ke satu tempat yang tidak ada apa-apanya. Ya, di mana itu? Yaitu di tengah padang pasir yang sekarang menjadi Makkatul Mukarramah. Ya, di tengah padang pasir. Anak baru bayi, Pak. Baru punya anak beberapa bulan, kemudian turun perintah Allah, bawa istrimu dan anakmu pergi dari Palestina. Wah, subhanallah, nggak main-main itu. Dibawa jalan terus. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dan anaknya yang masih kecil bawa terus. Akhirnya di satu tempat padang pasir, nggak ada apa-apa, Pak, nggak ada apa-apa. Ya, jenengan menawi Mekah zaman sakniki di Mekah sudah jadi kota, Pak. Jenengan kalau sempat yang sudah pernah tindak haji, perjalanan dari Mekah di Madinah, ya 425 kilo, itu subhanallah akan melewati betul satu tempat yang nggak ada apa-apanya. Enaknya cuman watu pasir, nggak ada wit. Ya, ada pohon-pohon kurma itu betul pohon yang baru, Pak. Nah, sepanjang Mekah Madinah. Mekah itu aslinya nyuwun ngapunten, ditanduri wit kurma ora urip, itu Mekah. Kalau Madinah itu agak dingin, di sana pohon-pohon kurma amat sangat banyak. Kalau Mekah itu ditanduri kurma mboten urip. Ya, mboten urip. Sekarang sudah ditemukan alat-alat sehingga di pinggir-pinggir jalan banyak pohon kurma. Zaman dulu enggak urip, Pak. Teng Mekah niku enggak urip wit kurma. Ya. Itu bebatuan luar biasa. Bisa kita bayangkan betapa ngerinya di zaman
dulu kala betul-betul nggak ada apa-apa, pohon nggak ada, apa-apa nggak ada. Ya. Begitu sudah sampai di sebuah tempat yang berada di agak bawah, sini gunung, sini gunung, sini gunung. Ya, jadi Ka'bah itu dikelilingi gunung. Ya, kalau mboten apal gunung ya sing apal siji tok, yaitu Jabal apa Kak? Sendinggo naik Kanjeng Nabi Muhammad SAW saiki duren hotele Jabal Abi Kubais. Nah, itu apal. Satu gunung itu tok 10 apal. Jabal Abi Kubais itu sebab teng mriku niku nek wong thariqah biasanya do ngamalke sesuatu teng mriku. Sekarang ditutup atasnya dikasih hotel. Itu dulu tempat menyendirinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempatnya dekat dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang jadi perpustakaan. Di situ dekat, pas di sebelah Masjidil Haram. Ya, Jabal Abi Kubais. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dua tempat beliau favorit. Kalau untuk menyendiri satu kalau di Mekah di tengah kota namanya Jabal Abi Kubais. Terus kemudian pada saat beliau pengen pergi jauh yaitu di Jabal Nur, tempat di mana Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Nah, itu dua tempat. Nah, pada saat Nabi Ibrahim masuk di Mekah pertama kali belum ada apa-apa, nggak ada apa-apa sama sekali, ya, nggak ada apa-apa sama sekali. Begitu sudah sampai di tengah-tengah bebatuan yang bercampur dengan pasir tersebut, Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar istrinya dan anaknya ditinggal di situ. Nggak ada apa-apa, air nggak ada, isinya cuma batu sama pasir, ya kan? Tahu-tahu perintah Allah, dah taruh aja di sini sudah. Kemudian karena istri seorang Rasul, istri seorang Nabi, dan beliau wanita yang sangat-sangat salehah, kemudian beliau mengatakan kepada sang suami Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkanmu, yang memerintahkan engkau agar aku tinggal di sini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Sayyidatuna Hajar kemudian mengatakan, "Idan la yudlayiuni." Kalau Allah memang yang memerintahkan, pasti Allah yang tidak akan membiarkanku. Itu satu keyakinan yang luar biasa. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan membiarkanku. Maaf, ada satu paham di Solo, saya cocok dengan paham ini. Tapi kemudian banyak hal ini tinggal dalil. Tinggal dalil apa? Kalau sudah suami dakwah, pokoknya bojo nang omah ra ditinggali apa-apa, ora masalah. Nuwun pangapunten. Paham seperti ini benar. Benar ya. Tapi itu kalau sudah punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istri tinggal di rumah, nggak dikasih apa-apa, kemudian ditinggal pergi kemana-mana sebulan, 2 bulan dakwah. Dan nyuwun pangapunten nek sing terjadi sing lanang Nabi Ibrahim, sing wedok Siti Hajar enggak apa-apa, Pak. Nabi Ibrahim sahabat jenenge Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat beliau mendengar perintah tentang sedekah, beliau kemudian pulang, beliau sedekahkan semua hartanya. Sing lanang Sayyidina Abu Bakar, sing wedok istrinya Sayyidina Abu Bakar, enggak ada masalah. Ya kan, bondo disedekahno kabeh untuk Islam, enggak ada masalah. Sayyidina Umar separuh hartanya disedekahkan kabeh untuk Islam, enggak ada masalah. Tapi nek model bojo kula panjenengan, nyuwun pangapunten, Pak. Tinggal dakwah sesasi, rong sasi itu ora ditinggali apa-apa. Apa yang terjadi, Pak? Hah? Mulai digebyur banyu, Pak. Ya. Silahkan dakwah. Ya mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, 2 tahun, tapi lihat posisi istri kita, siap apa tidak? Ya, beri keyakinan kepada mereka, satu keyakinan yang kuat. Kalau memang keyakinannya belum kuat, ya tinggal duit sebagai tanggung jawab kita. Tapi kalau sudah keyakinannya kuat, koyok Siti Hajar, sing wedok Siti Hajar, sing lanang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, monggo dipersilah. Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil ditinggal di situ. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kembali ke Palestina. Tatkala berada di situ, di Siti Hajar ya. Maaf, Siti Hajar itu kulit hitam, orang Habasyah, orang Ethiopia. Habis ini adik-adik, ojo nggawe guyon wong sing kulite ireng. Ya. Jangan guyon orang yang kulitnya hitam. Hitam lo, keriting lo. Terus nek kulitnya putih apa luwih mulya? Enggak. Apa nek rambutnya lurus lebih mulia? Enggak. Siti Hajar itu punya minimal 3 keistimewaan yang Buya tahu. 3 keistimewaan yang hampir tidak dimiliki
oleh orang di seluruh dunia yang hanya 1-2 gelintir orang. 3 keistimewaan ini. 1, Siti Hajar itu ya, istimewa nih. Istri Nabi, istri Rasul. Istri Rasul istimewa enggak? Istimewa. Istrinya Buya Sony aja istimewa ya Ustaz ya. Istimewa. Ya, istri Rasul itu seorang yang istimewa. Gak gampang jadi istri Rasul itu. Yang kedua, ibunya Rasul. Sebab ada jadi istri Rasul tapi anaknya tidak menjadi Rasul. Ada. Ya. Ini istimewanya beliau, ibunya Rasul melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa toh nggih. Istri Rasul, yang kedua ibunya Rasul. Bu Sujiatmi itu terkenal gara-gara jadi ibu Jokowi, Pak. Ora jadi ibu Jokowi ya ora terkenal. Ya, terus beliau meninggal dunia diziarahi oleh orang banyak gara-gara ibunya Pak Jokowi. Ya, nomor 2. Nomor 3, istimewanya beliau lagi. Benar banyak beliau itu, tapi yang the best ini, yang nomor 3 ini. Beliau dalam tanda petik serumah dengan Allah. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik serumah dengan Allah. Kok bisa serumah? Beliau hidupnya sebagian besar di dalam Ka'bah. Kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di dalam Ka'bah. Makanya di dalam Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Hijr itu apa? Halo? Kamar Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi di Ka'bah itu bentuknya aslinya oval, ya, ujungnya itu agak oval. Nanti adik-adik kalau belajar sejarah, Ka'bah itu tidak kotak seperti itu, bentuknya oval. Maka kalau nanti manasik haji atau manasik umroh itu yang ada bulat setengah bulatan itu, ya, itu kan ada pintunya di kanan dan di kiri. Kalau orang tawaf sampai masuk ke pintu Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena hukumnya masuk di dalam Ka'bah. Sebab itu masih bagian dalam Ka'bah. Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar itu waktu hidupnya di situ, kemudian meninggal dunia juga dimakamkan di situ. Dalam sekian riwayat demikian. Wah, luar biasa teman. Keistimewaan yang lain masih banyak. Di antaranya beliau adalah pendiri Makkah. Oh, dahsyat ya. Jadi maaf, yang mendirikan Mekah niku mboten wong Arab, Pak. Sengedekno Mekah itu bukan orang Saudi Arabia, aslinya mboten. Tapi yang mendirikan Mekah adalah orang Ethiopia, kulit hitam. Ya, siapa itu? Siti Hajar. Dan blasteran Irak karo napa menika Irak sama Ethiopia, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ismail itu riwayatnya rambutnya keriting seperti ibunya, sedangkan kulitnya putih seperti ayahnya. Itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Orang Arab asli yang lebih tua dari Saudi Arabia itu orang-orang Yaman. Maka nanti jenengan lihat Mekah itu bisa menjadi kota besar, desa kemudian berubah menjadi kota gara-gara ada apa? Ada pedagang dari Yaman lewat. Ya, ada pedagang dari India lewat. Ada orang-orang Ethiopia datang ke situ. Jadi orang-orang Mekah pertama kali itu ya orang-orang Yaman, orang-orang India, orang-orang Ethiopia dari berbagai negara. Di situ kemudian di situ karena ditemukan air Zam-Zam, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kejauhan padang pasir itu kalau di atasnya banyak burung, berarti di bawahnya ada air. Kemudian orang Yaman mampir ke situ, kemudian berhenti di situ. Ya kan, 1 orang, 2 orang, rombongan dari Ethiopia datang, rombongan dari India datang. Jadi pendiri Saudi Arabia, maaf, itu bukan orang Saudi Arabia, tetapi orang Ethiopia dan orang blasteran antara Irak dan Ethiopia. Kemudian ada satu ilmu lagi. Manusia yang jual air pertama kali adalah Siti Hajar. Bukan pabrik Aqua, ya, bukan pabrik Aqua. Lah awake dhewe niki nek mbok air minum apa wae diomongno Aqua. Ya ora iklan ya, pabrik Aqua ora mbayari aku kowe ngopo. Iki nek live kudune dipotong. Ya. Kita ini beli apa saja air minum tuku Aqua. Karena kita menganggap Aqua ini air minum pertama kali. Mungkin pernah saya sampaikan di sini apa di mana? Ada satu ilmu bisnis ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu, kalau Anda pengen jadi orang sukses maka berusahalah, berjuanglah sampai dianggap gila oleh orang lain.
Ya, contoh nopo? Pabrik niki Aqua. Ini orang yang pertama kali jual air minum di zaman modern ini, pabrik Aqua ini penemunya dianggap gila. Kenapa dianggap gila? Di zaman dulu teng Indonesia niki, di seluruh dunia bahkan napa boleh teng Indonesia, banyu putih niku njaluk mawon ra angsal to, Pak. Njaluk nang gone tangga angsal. Ya enggak usah tuku. Tapi kok iso, ini pertama kali air minum keluar loh ya. Air putih dijual karo bensin larang wedang putih. Larang banyu putih. Itu kan luar biasa itu, nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Nah sekarang larang bensin, tahun berapa itu kan sempat larang air putih. Ya, sebab bensin mundak terus, air putih rata mundak. Mundak tapi nggak seberapa. Ini luar biasa ini. Ya, ini dalam dunia usaha demikian. Kalau pengen jadi orang sukses, berusahalah, berjuanglah sampai dianggap oleh orang lain gila. Termasuk penemu radio. Nah, adik-adik tahu ya penemu radio siapa? Orang Wonogiri, siapa? Halo? Ada yang tahu, Marconi, kan orang Wonogiri itu. Bukan ya, orang Italia kalau nggak salah ya. Penemu radio pertama kali, itu sampai di Lebokno penjara. Kenapa demikian? Sebab kayak wong gendeng. Nah ini break, halo, ya kemudian melayu mereka mulai, halo, lari ke sana lagi, halo, suaranya di sini, kemudian didengarkan di sana. Ya, dianggap seperti orang gila, sampai dimasukkan ke penjara. Yaitu penemu radio. Nah, saya ini dari Radio Al Hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya Sayyidatuna Hajar, pendiri Mekah. Beliau dalam tanda petik serumah dengan Allah. Beliau istrinya Rasul, beliau ibunya Rasul. Wah, keistimewaan beliau amat sangat banyak. Pun, selajengipun. Akhirnya pun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tumbuh menjadi laki-laki yang remaja. Diriwayatkan ada riwayat 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Tapi yang paling banyak riwayatnya 11 tahun. Kemudian ayah beliau, loh tumpengnya wis teko loh. Habibnya sudah kondur, tumpengnya teko. Foto Kak dikirim ke Habib. Nah, saya tadi mau memberi kejutan kepada beliau, malah saya yang terkejut sebab beliau itu nggak pernah izin. Ya kan, kalau minggu pagi kan nunggoni saya ceramah sampai selesai. Tumpeng sudah kita pesankan untuk ulang tahun beliau, malah beliau kondur. Ini foto Kak, difoto kirimkan beliau dan tumpengnya dimakan santri Darul Hidayah. Ya, beliau tadi sudah ngizini, ya kan. Kita pesankan tumpeng, kalau roti ini sidora tadi ya. Jadi tadi masih dipesankan roti juga, kue ulang tahun. Akhirnya pun Nabi Ibrahim kangen dengan putranya. Dari Palestina beliau datang jauh-jauh ke Mekah. Dari Palestina beliau datang jauh-jauh ke Mekah untuk mengunjungi istri dan anaknya. Sudah, baru kumpul beberapa hari, Pak. Baru kumpul beberapa hari. Kangen, Pak. 10 tahun nggak ketemu kurang lebih. Baru kumpul beberapa hari, sudah datang ujian lagi. Apa? Mimpi. Mimpinya apa? Suruh nyembelih putranya. Bayangkan tuh, Pak. Mau pengen punya anak sampai hampir 100 tahun dua anak. Barang dua anak istrinya suruh mindah di tempat yang ribuan kilo. Barang begitu kumpul baru beberapa hari suruh kembali ke Palestina. Ya kan? 10 tahun nggak ketemu anaknya, kangen mengunjungi anaknya. Baru beberapa hari mengunjungi anaknya sudah mimpi. Mimpinya nggak main-main. Apa? Suruh nyembelih. Bayangkan nih Pak, ujian yang amat sangat dahsyat dari Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga obrolannya dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sudah pada umur yang sanggup berusaha untuk bersama-sama Nabi Ibrahim, wis iso dijak ning dindi, sejak guyon, sejak ning dindi lah, sejak angon, sejak napa-napa. Riwayat yang paling kuat 11 tahun Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini kata-katanya indah sekali ya. Niki bapak-bapak, ibu-ibu nggo pelajaran ya bunayya. Nyelok anak ini ku sing indah. Duhai anakku. Ya, duhai anakku, ya bunayya. Duhai anakku, dengan panggilan yang indah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan panggilan yang nyenengken. Esok nyelok anaknya aja dijangkar nggih. Dipanggil Kak, dipanggil Dik, ya dipanggil panggilan-panggilan yang
yang mengangkat anaknya. Kadang karo bojone we dijangkar ngapunten lah. Wong Sukoharjo, bojone painem njeluk 6 kan ya gak enak. Ya Khumaira, dua istriku yang pipinya kemerah-merahan. Mesra, Kanjeng Nabi kan ngoten niku. Ya, sing mesra, sayang ngoten niku. Panggilan mesra sing paling elek ya ju bojo. Mesra sing paling elek. Ju bojo. Mesra tapi sing paling elek. Sak elek-eleke ngoten niku ya Dik ya. Besok nek punya suami punya istri, ju bojo itu panggilan mesra yang paling jelek. Ju bojo, kurang sip. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Orang tua tidak memaksakan kehendak kepada anaknya, tapi diajak diskusi. Dipanggil dengan panggilan yang indah, kemudian ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, aku kan walaupun ini bapaknya loh Pak, ini kan sesuatu yang luar biasa. Duhai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wah, ini dahsyat diskusi Nabi Ibrahim dengan putra. Bon ringkas cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya menuju ke sebuah tempat apa jenenge yang buat lempar jumroh di dekat Jamarat. Ya, itu di situ ada tugu tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang masih ada Pak tugunya, dekat Jamarat, dekat tempat lempar jumroh. Sampun nate umroh, sampun nate mereka insyaallah pirsa. Ya, terakhir ujian keluarga. Ini terakhir ini sudah mau jam 8, ujian keluarga. Pada saat dibawa Nabi Ismail menuju kepada tempat penyembelihan, didatangi setan. Setan macam-macam nih, ya kan? Setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Digoda Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ya mengenai setan nggih jangkar gak apa-apa setan kok kita. Kalau kita nggak boleh jangkar, wahai Ibrahim, Allah itu sudah nggak sayang sama kamu. Kurang lebih seperti itulah. Kenapa kok nggak sayang sama saya? Itu buktinya. Kamu minta anak, kemudian dikasih anak, kamu baru ketemu sebentar, kamu sudah diperintahkan untuk menyembelih. Kalau Allah sayang sama kamu, nggak mungkin anak satu-satunya masa disembelih, kan nggak mungkin. Subhanallah, karena ini tahu ini setan, Nabi Ibrahim beliau ambil batu 7 butir, kemudian dilempar setan pakai batu, dilempar sampai 7 kali. Diabadikan di dalam Islam Jumratul Aqabah. Kalau orang-orang Islam pergi haji lempar jumroh, itu mengabadikan amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nek pas lempar jumroh jangan diniati selain memang itu syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niat nomor 1 itu. Nek niat yang lempar setan sah ora Ustaz? Mahrus. Sah ora? Hah? Lempar jumroh niatin balang setan. Sah enggak? Niat nomor 1 balang setan. Ya enggak boleh, enggak sah. Ya. Jadi niat nomor 1 adalah niat menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masalah niat yang kedua, niat yang ketiga, niat yang keempat silahkan ya. Niat muter, niat pertama tawaf, niat kedua golek bojone, enggak apa-apa. Tapi niat muter bojone ilang, niatku golek bojo, enggak sah. Niat pertamanya niat tawaf, pas bojone ilang ya muter ping 7 tapi niatnya golek bojo, bojone ilang. Ya enggak sah, tidak dianggap tawaf. Ya. Nanti sa'i ya begitu. Wah, aku melaku rono, kamar mandinya neng kono. Saya melaku dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kan tempatnya kamar mandi dekat Bukit Marwah. Melaku, mengopo? Ya toh, arep neng kamar mandi. Ya tidak dianggap sa'i. Nah, tapi melaku neng apa? Sa'i. Ya toh, plus cari tempat kamar mandi sah. Nah, sampai seperti itu ya. Puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, puasa Senin. Kalau puasa kodok, niat yang pertama puasa kodok. Niat yang kedua puasa Senin. Kebetulan tanggal 15 niat puasa bid. Asalkan nomor 1 niatnya kodok sah. Tapi puasa Senin plus kodok ya nggak sah. Sebab sunnahnya ditaruh di awal, nggak sah. Saya dipun pahami ya. Nah ini subhanallah. Yang kedua, setan senggodo Nabi Ibrahim pulang. Kenapa? Godo Nabi Ibrahim nggak berhasil. Akhirnya setan ngumpulkan bala tentaranya, meeting Pak. Jadi setan juga nganggo meeting bareng, rapat setan. Nah, suguhannya apa wallahu alam ya. Meeting mereka rapat. Piye iki? Ya kan udah iso digagalke. Nabi Ibrahim tetap berangkat. Wes ngene wae. Orang itu biasanya menghancurkan rumah tangga nek sing lanang ra kenek, godhon sing wedok. Ya, nek sing wedok kenek ya kacau rumah tangga tersebut. Betul, Pak. Hasil meeting maka ditunjuk perwakilan setan untuk menggoda Siti Hajar. Didatangi Siti Hajar. Wahai Hajar, suamimu itu sudah agak gila.
Memang itu dalam riwayatnya kurang lebih seperti itu. Wes, kata-katanya elek kabeh lah Pak. Suamimu sudah agak gila. Masa punya anak satu-satunya baru ketemu sebentar masa mau disembelih. Digoda habis-habisan ini Siti Hajar. Luar biasa. Tapi Siti Hajar wanita yang solehah ambil batu 7 butir dilempar setan dengan batu. Diabadikan Jumratul Ula. Pon bar niku setan mulai meeting meleh Pak. Rapat meleh Pak. Wah kira berhasil bapake digoda ora berhasil, istrinya enggak berhasil. Piye iki? Anake no. Anake sik cilik kok. Kalau bapaknya hebat, istrinya hebat, godo anaknya. Kan banyak Pak rumah tangga yang hancur, bapaknya top, nang masjid pengajian, ibu top, nang masjid pengajian, anaknya gendeng kan kata tangga iki. Wah, kata niku Pak. Lah niki ngoten niki, wis godo wae anaknya. Kalau anaknya nanti bisa dihancurkan, ya hancur keluarga itu. Godo anaknya. Ismail, bapakmu sudah gila, ibumu sudah gila. Masuk kamu ini anak satu-satunya. Ayahmu kangen. 10 tahun gak ketemu, kemudian ketemu sama kamu. Mosok baru ketemu beberapa hari kamu mau disembelih. Mosok ada seorang ayah yang tega nyembelih anaknya. Pun diprovokasi luar biasa. Nabi Ismail, laki-laki yang saleh, ambil batu 7 butir, dilempar setan pakai batu. Diabadikan Jumratul Wusta. Jumrah Aqabah, Ula, Wusta. 777. Itu nek jenengan tindak haji, muga-muga ditakdirkan Allah bisa mangkat haji kabeh. Amin amin amin. Ya plus umroh, bisa umroh mangkat melih. Ya kalau alhamdulillah Pak teng Mekah ping 13 napa ping 14, nembe ping 13 napa 14. Anak saya Ahmad Rifai itu umur 13 tahun pernah pergi ke Mekah 13 tahun. Bisa kalah karo adik Hasan. Hasan umur 2 tahun wis tekan Mekah. Lah nang pesawat lagi mlebu sak jam njaluk medun. Bosen dia kan umur 2 tahun nang pesawat. Wah, sak jam pertamanya nyenengke Ustaz. Barang wis sak jam jenuh njaluk medun Ustaz. Kok enggak turun-turun ya. Jadi umur 2 tahun Hasan itu sudah lari-lari di Masjid Nabawi. Lucu, cilikane Hasan iki lucu. Kayak cilikan kula ya lucu. Ora ngerti cilikanku. Lucu ya toh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini rumus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga itu didirikan minimal keluarga kecil dari 3 unsur. Ada suami, ada istri, ada anak. Kalau pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, suami kudu saleh, anak kudu salehah, istri kudu salehah, anak-anak kudu saleh salehah. Gak bisa suami egois soleh sendiri, bojone ning diben, gak bisa Pak. Nggih, sakniki kan modelnya kan model kaya ngoten niku. Atau sebaliknya, istrinya salehah, kemudian suaminya gak soleh, ya gak bisa Pak. Jenengan sakniki pun jadi tren. Maaf, sing wedok brukut, masyaallah kudunge syar'i, bajune longgar syar'i, tapi sing lanang mlaku ning mall katokan cekak. Kathah mboten? Kathah mboten? Kathah. Ini jadi tren. Bahkan maaf saya sekarang sing paling gila, jan gila tenan. Grup pit-pitan. Wah anyel aku grup pit-pitan. Bukan wong pit-pitane aku sing anyel, katoke iki lho aku sing anyel. Yakin aku anyel. Kapan saya tuh makan di soto Pak sama anak saya, soto di rahasia. Pak Jokowi naik ke Solo di soto itu ya. Makan sama keluarga, enak wis nyaman ngobrol sama bojo. Ono grup pit-pitan. Do teko ya toh. Terus wis diselehke. Lah kuwi katoke ngapret banget Pak. Bojoku kan yo risi to. Akhirnya wis mangan rong tak saya pulang. Risi Pak. Ya. Jadi wong sakniki ora wong wedok tok sing ra duwe isin, sak wong lanang-lanang ra duwe isin. Katoke ngapret banget, bentuk maaf, bentuk vargina ketok banget. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ajaranke nggih bapak-bapak nggih, ibu-ibu nggih. Silakan mau pit-pitan nganggo kathok training sing longgar. Ya, pakai celana training yang longgar. Naudzubillah min dzalik. Haram itu. Ya. Haram sampai dadakno fitnahnya haram melih. Ya, nek napa menika kathoke training ning dhuwur lutut haram. Umpama pun sampai ke bawah, sampai maaf bentuk vargina kelihatan, kan ngapret banget tuh katok. Gila lah, aku wong lanang gila kok. Ya toh? Aku wong lanang gila. Kalau sampai nimbulkan fitnah seperti itu, haram. Tolong ya suami-suaminya diingatkan, ya ibu-ibu. Pit-pitan monggo, tapi nganggo klambi sing longgar, ya. Ibu-ibu yang ngoten, bedino pengajian nganggo katok legging. Waduh. Wah, lah, kan kata-kata Sayyidina Umar saya masih ingat. Lebih baik saya berjalan di belakang singa daripada saya berjalan di belakang wanita. Oh, itu kata-kata Sayyidina Umar ya.
Itu kalau Sayyidina Umar, lebih baik saya berjalan di belakang singa daripada saya berjalan di belakang wanita. Mlaku nang mburi wong wedok ya mumet tenan kok, Pak. Pomles sing katok ngapret kaya ngoten niku. Waduh, grup pit-pitan katoke ngapret lah, Allah ya rahmat. Ya hati-hati ibu-ibu ya, pit-pitan silahkan pakai pakaian yang longgar, jangan menimbulkan fitnah. Bari itu suami hebat, istri solehah, gak cukup, anak-anak kudu digeret nenggone pengajian. Kenalkan majelis-majelis taklim, kenalkan para habaib, kenalkan para ulama sedini mungkin. Ahmad Rifai bisa jadi seperti ini. Itu kecilek tak gawe nenggone maulid, Pak. Ya, hari ini usia 97. Ya, kalau usia 97, lahir tahun 97. Ngantuk aku, ngantuk luwe ya. Ya, lahir tahun 97. Tahun 99 2 tahun wis digendong Habib Syekh. Loh gitu loh, Pak. Tahun 99 wis digendong Habib Syekh, tahun 2000 wis digeret Habib Syekh. Wis kaya Hasan kaya niki jenengan. Ya bisa seperti ini karena mulai dari kecil sudah kita kenalkan kepada para habaib, sudah kita kenalkan dengan para ulama, ya kan. Usia segini datang ke, maaf jangan setuju monggo, ora setuju monggo. Tadi nek Habib itu semuanya I love you full. Datang ke Mekah, takon sowan Habib Rizik. Ya kan, sowan Habib Rizik, makan satu nampan dengan Habib Rizik. Sudah kita kenalkan dengan para ulama-ulama. Ya yang sak kenal-kenal kulo siapa? Tak bawa sowan ini, tak ketemukan Kiai Said Agil, tak ketemukan Habib Rizik, tak kenalkan para habaib yang saya kenal. Duduk dengan mereka, ngerti dengan mereka. Mulai dari kecil, kayak Hasan sekarang. Ya kan harus dipanggu oleh para ulama. Nah, ini kalau bisa ditiru, jangan punya anak kecil. Ustadz kulo nggawa cah cilik, melu pengajian angsal mboten angsal. Pas kiam ya kan syukur nanti jenengan nggawa anak cilik ya kan disodorkan ke depan bapaknya tapi ojo ibuke biar digendong Habib Muhammad Syafi'i ya kan biar digendong Habib Jamal. Para ulama itu semuanya cinta kepada anak-anak kecil ya. Syukur nanti ditahnik niku nek jenengan baru nglairke ditahnik niku jenengan nggawa kurma sing paling empuk ojo sing kasar. Kemudian dimamah oleh para habaib terus kemudian dioles-oleskan dengan cetak sama lidah. Ngai dhuwur karo ilat. Jangan pun tahu ditahnik ke borong. Nek orang tahu minggu ngarep dong nggawa kurma kabeh, tak mamahke. Lho jare kita orang tahu ditahnik kok tak mamahke, tak oles-oleske to. Nah, jadi ini tanggung jawab kita bersama. Bapaknya soleh, ibunya solehah, anak-anaknya mulai sedini mungkin dikenalkan dengan para habaib, dikenalkan dengan para ulama, dikenalkan dengan para kiai. Dadine Nabi Ismail usia 11 tahun sudah punya kepribadian yang hebat seperti itu. Ini kemauan yang bisa saya sampaikan. Impun jam 8 punjul, insya Allah minggu depan kita ada tamu dari Baido Yaman yang akan memberikan mau'idah hasanah. Jenengan pados buku teng butik monggo silahkan beli burdah. Pokok di sini ada burdah, simtul duror, berjanji, rotib hadat. Jenengan pokoknya bawa buku niki sekawan niki burdah, berjanji, simtul duror, rotib hadat. Niku makanya dibaca bergantian teng pondok pesantren Darul Hidayah. Jangan bawa buku sekawan niki. Jadwali Habib Alwi bin Nuh nanti rotib, jadwali Habib Jamal simtul duror, Habib Musarib Habsi nanti berjanji. Yang jenengan bawa bukunya ben iso mengiringi apa yang dibaca